Halo Iconics, halo teman-teman semua. Perkenalkan nama saya Ririn Zulana Yusuf atau biasa dipanggil Ririn atau Rinzu, bebas. Di sini saya ingin menceritakan bagaimana awal mula saya berkenalan dengan boy group atau boy band asal Korea yang namanya iKON. Jadi sebenarnya aku itu udah pernah dengar nama iKON tuh udah cukup lama ya, mungkin tahun 2017, 2018 gitu, karena memang di kantor aku dulu, aku tuh kerja di salah satu TV nasional swasta terbesar lah gitu, dan rata-rata teman kantorku itu memang penyuka K-pop lah gitu kan. Bukan hanya K-pop sih sebenarnya, K-drama juga. Jadi satu dua nama boy group atau girl group pun itu udah lumayan terdengar lah di telinga aku. Walaupun aku sampai tahun 2019 itu baru bener-bener tahu karena ada satu boy group juga yang mencuri hati aku. Tapi di sini bukan boy group itu yang dibahas, melainkan iKON. Nah, iKON itu aku sebenarnya tahu dari 2016-2017 lah. Aku tahu nama ada boy group namanya iKON gitu. Nah, di situ ternyata tahun 2018 itu bertepatan dengan Asian Games yang diselenggarakan di Indonesia. Indonesia itu Jakarta Palembang lebih tepatnya, spesifiknya itu menjadi tempat perhelatan akbar Asian Games ditunjuk gitu ya, negara Indonesia itu. Pada saat opening seremoninya itu yang di Gelora Bung Karno Jakarta, kebetulan adik aku yang nomor 2 ini menjadi kayak apa ya, muse model yang pakai baju adat gitu loh, yang mengiringi beberapa atlet ya, atlet-atlet itu jadi diiringi oleh model-modelnya, itu salah satunya adik aku. Bang, dari awal itu aku udah pengen yang namanya nganterin adik aku sih untuk ikut ngedropin lah minimal, atau nungguin di parkiran juga nggak apa-apa karena khawatir aja gitu, namanya juga anak cewek kan. Tapi adik aku menolak karena dia bilang bareng sama temannya juga yang sesama model, jadi aku bilang ya udah nggak apa-apa gitu. Nah, di situ aku sempat lihat di TV dan aku memang nggak terlalu banget yang namanya main gadget ya pada saat itu, karena aku kan kerja di TV juga, jadi kayak selalu ngelihatnya tuh di portal berita ya gitu ya, karena memang tuntutan kerja aku juga pada saat itu lebih sibuk lah gitu. Nah, aku nggak tahu persis siapa ngisi acara di situ, cuman memang perhelatan itu gede banget, acara Asian Games itu gede banget sampai diomongin sama banyak orang, wah bagus banget openingnya. Terus juga ada Pak Jokowi juga pada saat itu sebagai presiden masuk ke dalam opening scene-nya juga gitu kan, jadi kayak hanya sebatas itu, tapi aku nggak tahu line up artis itu siapa aja, sampai pada akhirnya aku tahu ada performers dari luar negeri ya kan, karena ini Asia, mungkin di download juga artis-artis dari Asia. Yang aku kenal itu adalah Super Junior dan iKON gitu. Tapi Super Junior itu aku udah tahu lebih dulu karena pada saat aku kuliah itu hype banget lagunya mereka gitu loh. Walaupun aku nggak kenal satu-satu personilnya, tapi lagunya mereka itu kayak hampir setiap hari kalau bisa ada di radio-radio, ada di TV-TV, di YouTube juga kan pada saat itu udah ada YouTube ya, walaupun mungkin YouTube-nya nggak seperti zaman-zaman sekarang gitu kan. Zaman aku kuliah tuh tahun 2008, 2009, 2010 tuh kayak tren banget lagunya Suju. Sebenarnya ada Suju, ada artis dari Korea gitu. Tapi iKON tuh enggak. Kalau misalnya aku misalkan nganterin adik aku pada saat itu ya, kemungkinan aku bisa tahu gitu, oh ini Suju, terus ada iKON, siapa-siapa lagi. Kalau enggak, jadi aku taunya belakangan. Dan bisa aja sih pada saat itu aku kayak, tapi kalau ke backstage kayaknya juga nggak mungkin ya. Walaupun ya aku nggak tahu juga sih, maksudnya menggunakan lanyard TV gitu kan, kategorinya kan pers, apakah aku bisa masuk juga, aku juga nggak tahu. Cuma maksudnya kesempatan itu udah terlewat begitu aja. Karena pada saat itu memang aku belum terlalu into banget sama yang namanya Korea-Koreaan. Sampai tahun 2020 aku into sama boy group, dan nggak lama dari situ aku kenal sama iKON secara lebih detail. Pada saat dimana itu, pada saat tahun 2021 ya atau 2022 itu aku benar-benar langsung kayak terjun masuk ke dalam boy group ini iKON. Dan aku tahu dari acara pencarian bakat di RCTI namanya The Indonesian Next Big Star. Dari situ aku awalnya cuma kayak, oh dapuk juri dari Korea nih 2 orang gitu. J sama DK dari mana sih? Oh iKON, oh iKON gitu. Hanya sebatas itu aja. Cuman karena pada saat itu memang keadaan dunia itu lagi nggak baik-baik aja, lagi salah satunya tuh ada pandemi. Terus keadaan pribadi aku juga lagi nggak baik-baik aja, karena belum lama dari situ aku resign dari tempat dimana aku kerja dulu. Aku membuka usaha, tapi qadarullahnya juga usahanya nggak terlalu naik lah gitu, malah bisa dikatakan mengalami penurunan. Cuman pada saat itu aku ada kerjaan 9 to 5 juga ada gitu, cuman gak seberapa lah dibandingkan kerjaan aku yang dulu, karena intinya memang keadaan finansial pada saat itu benar-benar bobrok banget gitu. Dan banyak hal juga yang sebenarnya sampai detik ini aku merasa aku tuh ada di lowest point of my life. Rasanya kurang elok juga sih kalau aku ceritakan di sini, karena berbagi kesedihan, karena aku merasa kayak semua orang pasti punya masalahnya masing-masing, semua orang punya kesedihannya masing-masing. Tapi yang membuat aku kuat itu adalah ketika aku bisa kenal sama salah satu boy group iKON ini, dan yang langsung menjadi bias aku pada saat itu juga adalah J. Makanya dari situ hidup aku secara finansial memang tidak ada perubahan drastis, tapi secara mental aku merasa disemangatin lah dengan aku melihat konten-kontennya iKON gitu di sosial media itu benar-benar membuat aku menjadi semangat lagi gitu. Kadang aku juga jadi goofy, jadi kayak konyol gitu kalau misalkan ada ide, karena aku basicnya juga sebagai tim kreatif ya. Jadi kalau ada ide yang suka spontan tentang J itu ya aku lakuin gitu ya. Memang bisa dikatakan norak atau apa, tapi ya mungkin itu cara aku ngungkapin atau mengekspresikan rasa sayang aku, rasa cinta aku sama iKON, terutama sama bias aku J. Jadi intinya semua hidupku tuh udah mulai berangsur-angsur secara mental tuh membaik, karena aku bahkan sempat terkena penyakit lambung gitu ya, yang hampir 2 tahun kurang lah gitu. Aku udah bolak-balik kemana-mana, gak sembuh-sembuh, tapi karena stres itu mempengaruhi banget kondisi lambung guys. Jadi benar-benar teman-teman jangan stres. Dan di sini aku pengen ngucapin bahwa terima kasih banyak buat iKON yang udah ada dan eksis di dunia ini. Berkat kalian hidupku ini menjadi lebih berwarna. Aku mungkin kalian nggak sadar gitu, di belahan dunia lain ya ini aku hidupnya bisa terinspirasi oleh kalian. Dan
Aku ingin juga berterima kasih kepada para Iconic yang udah dari awal menghantarkan Icon sampai detik ini. Maaf aku nggak bisa ada di titik itu karena aku baru kenal Icon tuh tahun 2020. Jadi aku ngerasa sangat terlambat banget. Tapi ketahuilah bahwa rasa cintaku terhadap Icon dan semua membernya itu tulus banget gitu. Karena ya aku berusaha untuk bangkit dulu untuk personal life aku. Berkat mereka aku jadi semangat lagi, semangat hidup aku lagi ada lagi gitu. Mereka tuh memberikan positive vibes banget gitu. Jadi cuma bisa bilang terima kasih banyak untuk Icon. Walaupun kalian pasti nggak bisa denger aku, kalaupun denger juga nggak ngerti bahasa aku artinya gimana. Tapi makasih banyak dan terima kasih juga untuk para Iconic yang udah selalu support Icon.